Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang saya hormati Gus Pipin selaku senior dari para pegiat Pantura di pesisir utara Gresik, ini yang menggagas sehingga adanya para pegiat adalah Gus Pipin ingkang kawula mulyakaken. Rekan-rekan para koalisi kesejarahan, bukan koalisi partai tapi koalisi kesejarahan lokal yang berada di Pantura yang saya hormati, ini sangat banyak alhamdulillah yang hadir, para pegiat, para penggagas yang mau menguri-uri kebudayaan Nusantara, sehingga pada malam hari ini Allah memberi hidayah, memberi kekuatan, memberikan kemauan sehingga bisa kumpul di pendopo yang amat sangat sederhana ini. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan, apa yang kita kerjakan pada malam hari ini betul-betul dibarengi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin, Allahumma amin. Salawat serta salam tetap kita haturkan kepada beliau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, telah menjadi suri teladan sehingga kita bisa menetap mengugemi adilul Islam, dan mudah-mudahan keyakinan ini kita tetap pegang hingga ila yaumil qiyamah. Para bapak, rekan-rekan, para pegiat Nusantara di pesisir utara Gresik yang saya hormati, pertama saya selaku wakil dari pemerintahan desa mohon izin karena Bapak Kepala Desa malam hari ini menghormat tamu, menghormat keluarga yang dari Bogor, sehingga mohon izin saya untuk mewakili menyampaikan sepatah dua kata. Yang pertama, atas nama pemerintahan Desa Bedanten, mohon maaf yang sebesar-besarnya karena tidak bisa menyambung, tidak bisa menghormat yang sewajarnya karena informasi amat sangat mendadak. Biasanya persiapan itu dibutuhkan ketika ada informasi, sehingga informasi itu nanti dikemas pada malam hari ini bisa disampaikan secara utuh. Karena ini infonya mendadak sehingga pada malam hari ini ala kadarnya, dan insyaallah tidak mengurangi hikmah dari pertemuan pada malam hari ini. Yang utama, selaku wakil dari pemerintahan desa, mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan karena ini juga masih dalam bulan Syawal, mohon maaf lahir dan batin, dan baik itu kesalahan-kesalahan, kekhilafan yang kami sengaja maupun tidak, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Bapak, Ibu yang saya hormati, perlu diketahui bahwasanya saya di samping mewakili Bapak Kepala Desa juga mewakili teman-teman pegiat kesejarahan Desa Bedanten. Awalnya kami ada dan dibentuk komunitas kesejarahan atau penggiat yang peduli atas budaya-budaya di wilayah Desa Bedanten adalah dari temuan-temuan warga. Ketika ada beberapa warga yang menggali tanah ketika mau membangun maupun menggali makam, itu menemukan beberapa benda, diantaranya ada berupa pecahan keramik, ada pecahan guci, juga pernah ada yang menemukan satu guci itu berisi koin penuh, koin lubang. Nah, ketika setelah menemukan itu dijual, Pak. Jadi begitu ditemukan dijual, besok lagi ada yang menemukan dijual.
Setelah informasi itu nyampe ke kami selaku ketika itu masih pengurus pelestarian, maka kami wanti-wanti kepada warga masyarakat, tolong kalau menemukan benda purbakala atau benda antik jangan dijual, tapi disimpan aja dulu. Disimpan, kemudian nanti kami akan mengadakan penelitian. Kira-kira barang ini merupakan barang apa? Barang penting atau gimana? Ternyata setelah kami kaji lebih dalam, ternyata itu adalah benda-benda peninggalan dulu, Pak. Peninggalan nenek moyang kami. Ada yang berupa kambang itu yang sekarang bukan angklung, yang dari Kuningan itu. Kalau Cak Mis, ketua pelestarian, itu menyebut kambang peking, itu juga ditemukan dan dijual. Nah, setelah banyak yang ditemukan, maka kami selaku pengurus pelestarian pada waktu itu merasa eman-eman, sehingga dibentuklah suatu komunitas yang bernama Tim Pegiat Madanten Nusantara. Dari Tim Pegiat Madanten Nusantara inilah yang mengkaji lebih dalam tentang temuan, tentang latar belakang sebelumnya Bedanten itu ada apa. Nah, setelah kami mengadakan beberapa pertemuan dengan teman, tiap malam minggu ada kajian sejarah, Pak, di sini. Ada temuan, malam minggu ketemu, kita bahas. Menemukan buku-buku lama, malam minggu kita buka, kita kaji. Kemudian kami lapor ke Gus Didi, ternyata alhamdulillah ada titik temu. Kami dikasih ilmu caranya mencari buku-buku lama tentang Bedanten itu begini caranya, kemudian kalau mau akses itu begini caranya, sehingga kami alhamdulillah punya link, Pak, punya link cara mengorek atau mencari buku-buku lama Desa Bedanten. Alhamdulillah berkat jasanya Gus Didin, kurang lebih 114 buku tentang Bedanten, baik itu versi Belanda maupun versi yang lain kami temukan, tapi dalam bentuk PDF. Kami masih belum bisa nge-print, Pak, karena satu buku itu tebelnya kurang lebih ada yang 700 halaman, ada yang 600 halaman, sehingga kami hingga saat ini hanya bisa membaca secara elektronik, masih belum berani nge-print sama sekali. Jadi kalau mau butuh buku apa saja, bahkan bukan hanya Desa Bedanten yang kami temukan, ternyata kesejarahan antara Bedanten, kemudian ada Desa Wringin-Wo, ada Mojopuro, itu ada kesinambungan. Kami pernah menemukan nama kepala desa tertua di desa Mojopuro Gede, itu ada yang namanya Pak Dono Karso. Teman saya tanyakan, kira-kira kepala desamu di tahun sekian ada yang namanya Dono Karso? Tidak ada, Pak. Wah, berarti kamu ketinggalan zaman. Kepala desamu yang lama itu ada namanya Dono Karso, orangnya hebat, itu tunggangannya kuda. Nah, ketika waktu itu memang dia sangat dikdaya, tolong dicari. Berhubung di desa Mojopuro Gede masih belum ada pegiat, Pak, buku elektronik itu masih saya simpan. Nanti kalau sekiranya dibutuhkan, kami akan siap membuka. Dari berbagai pertemuan-pertemuan setelah tiap malam minggu kami adakan di Desa Bedanten, kami juga mengadakan pertemuan ke desa-desa lain, yang sekiranya ada benang merah antara sejarah Bedanten dengan desa-desa yang lain. Di antaranya ada di desa Kemangi, kemudian ada desa Gumeng, ada desa Mengari, itu seluruhnya kami juga kembangkan, sehingga informasi-informasi itu bukan hanya sekedar lokal di Desa Bedanten, tapi di wilayah beberapa tetangga desa itu seluruhnya terpancing. Kok ada ya di Bedanten itu punya informasi namanya Mengari, itu awalnya begini. Suman Legowo itu malah awalnya bukan Suman Legowo, tapi di situ tertulis Legawa, masih Legawa. Kemudian Desa Indro itu awalnya Indro Wareh, kemudian ada Kisik ya, awalnya Desa Kisik. Nah, seluruhnya itu tertarik, kepingin kaji ilmu di Desa Bedanten tentang
nama-nama desa lama. Awalnya kan begitu Pak, jadi bukan desa terbaru tapi desa lama. Dan alhamdulillah juga pernah kami mengadakan bukan studi banding, belajar ke Legian Mayang Madu. Ketika itu kalau nggak salah kurang lebih 3 tahun yang lalu kami juga mengadakan belajar bersama kawan-kawan yang berada di tim Legian Mayang Madu, dan pada malam hari ini benarnya di Pampang ini adalah selaku guru kami Pak. Jadi guru besar kami adalah rekan-rekan dari tim Legian Mayang Madu. Kemudian kami selaku pegiat desa Pedanten juga pernah dimintai pertolongan oleh teman dari tetangga, kalau tidak salah di Desa Pencil. Desa Pencil itu Sembayat ke barat, itu minta diadakan penelitian atau riset tentang makam-makam tua yang ada di sana. Nah, setelah saya temui ke Bapak Kepala Desa yang ada di sana, pikirnya Pak Kepala Desa, teman-teman tim pegiat Madanten ini orang yang bisa meditasi atau menemukan nama seseorang yang sudah meninggal, kemudian nanti nama-nama, oh itu namanya ini begini. Nah, saya sampaikan, ya mohon maaf Pak, kami di Desa Pedanten itu tidak pernah mendalami ilmu ritual untuk menemukan nama-nama orang yang sudah meninggal, tapi kami itu mempelajari secara ilmu kesejarahan Pak. Jadi yang kami pergunakan adalah disiplin ilmu sejarah yang kami temukan. Kalau nanti ada informasi baik itu koran lama atau majalah lama, nah itu nanti yang kami sampaikan. Alhamdulillah di tahun 1924 kami temukan nama desa dia yang lama, itu namanya Pencil. Kemudian ada Desa Morombakung, malah cerita dari Desa Morombakung itu adalah morohnya Mbah Kakung, karena di situ ada makamnya yang dari keluarga Komarudin. Nah itu kok kira-kira di gaduk-gaduk antara nama Desa Morombakung dengan morohnya Mbah Kakung itu kok kayak ada sambungannya sedikit gitu, ada sambungannya. Cuman dari tahun buku yang sama saya temukan dengan hadirnya Mbah Kakung itu kok kayak enggak nyambung. Jadi duluan nama Morombakung daripada morohnya Mbah Kakung. Nah, setelah kami sampaikan kepada beliau, Pak Kepala Desa di Desa Pencil, alhamdulillah bisa diterima. Kemudian yang terakhir saya mohon maaf kepada beliau karena tim kesejarahan Pedanten ini bukan ahli uka-uka sehingga tidak bisa menemukan nama-nama orang yang sudah dikubur yang sudah lama itu namanya siapa kami belum bisa menemukan, hanya saja nama desa lamanya yang kami temukan. Berikutnya Pak, setelah kami mengadakan beberapa pertemuan di desa-desa yang lain, ternyata temuan itu sama. Kami temukan ada beberapa koin, kemudian pecahan guci, kemudian ada benda-benda yang lain itu kami bawa, bukan kami niat memiliki, tapi kami koleksi di sini dan kami buat catatan. Ini penemuan dari desa ini temuan dari desa ini. Dan yang terakhir kali, untuk menjaga agar temuan-temuan dari warga yang sudah dikumpulkan itu biar tidak hilang dan tidak dijual, dengan susah payah pemerintahan desa membuatkan suatu ruangan. Kalau saya katakan gedung itu terlalu besar karena gedungnya kecil, jadi ruangan ya sedianya untuk dipergunakan menyimpan benda-benda purbakala, baik itu di wilayah Desa Pedanten maupun titipan dari desa-desa yang lain. Itu kami koleksi di Museum Madanten ini, dan yang diresmikan kemarin oleh Bapak Bupati, dan alhamdulillah Bapak Bupati juga menaruh perhatian kepada Desa Pedanten karena belum ada sama sekali di wilayah Kabupaten Gresik ini ada tim pegiat, dan di wilayah desa di pesisir Bengawan Solo yang memiliki museum untuk menyimpan benda-benda purbakala hanya di Desa Pedanten untuk sementara ini. Barangkali nanti
kami simpan Pak, itu ada buku mbah saya, ada buku Melek Moco dari Mbah Mar Moco julukannya. Aslinya namanya Abdul Latif, itu mbah saya dulu orang seniman. Ketika pas tanggal 17 Agustus itu pasti diundang oleh desa-desa tetangga untuk moco kembang moco pat. Dan di situ ada tulisannya huruf Jawa Pekon, huruf Peko tapi di harokati, yang sudah pernah dikonversi oleh Gus Didin tahunnya. Insya Allah buku itu ditulis pada tahun 1934, sebelum merdeka buku itu sudah ditulis. Kemudian di halaman pertama itu menyebutkan yang menulis buku ini adalah Pak Tariman, orangnya di desa Krik. Kalau sampai cari desa Krik sekarang tidak ditemukan. Sekarang itu desanya Sukoharjo. Itu nama lama dari desa Sukoharjo adalah desa Krik. Nah, kalau tidak percaya, nanti silakan di museum tolong dibaca di halaman pertama yang sudah saya buka itu. Di situ ditulis, buku ditulis pada hari Jumat Wage kalau tidak salah tahun Akhir gitu. Di situ ada tulis yang menulis ini adalah Katriman, orangnya apa monggo ditulis. Jadi kami syukur alhamdulillah hingga detik ini sudah menemukan beberapa nama desa-desa tetangga, nama lama, dan sudah bisa mengumpulkan beberapa benda-benda purbakala yang sudah dimasukkan di museum. Ada benda seperti pedang, itu peninggalan dari Mbak Tuan dari Desa Sumelego, penggedenya Desa Sumelego itu punya pedang, dan pedangnya itu diwariskan kepada anak turunnya yang ada di Desa Ngaren, sehingga saya mengambil karena posisinya ada di saudara saya, sehingga saya minta saya simpan di sini. Jadi kalau ada teman-teman pegiat dari Desa Sumelego barangkali kangen dengan pedangnya Mbah Tuan, monggo dilihat di museum, itu masih tersimpan dengan rapi. Begitu juga beberapa benda-benda dari tetangga sebelah juga ada yang namanya tombak, itu juga kami simpan. Dan yang terakhir kali, informasi terakhir, kemarin saya juga selaku takmir dari Masjid Baitul Mutakin Desa Bedanten, di samping juga mewakili pegiat, insya Allah menurnya masjid yang lama itu nanti dititipkan di museum Madanten ini belum tidak guna. Jadi di situ masjid pertama kali dibangun itu ada menur atau kuncupan seperti apa? Nanas. Seperti nanasan itu nanti sementara ini kan disimpan di gudangnya masjid. Barangkali nanti kena aus sehingga rusak. Untuk menjaga biar tidak rusak dan ada nilai budayanya, nilai seni ketika waktu itu, maka ketua takmir menitipkan benda tersebut untuk disimpan di museum Madanten. Barangkali dari generasi kepingin tahu wujud dari pembangunan masjid pertama kali di Desa Bedanten, nanti bisa dilihat di Museum Madanten. Dari beberapa rangkaian ini Bapak, saya juga masih minta dukungan dari teman-teman tim pegiat, karena kami masih nol Pak. Dari disiplin ilmu kesejarah kami tidak memiliki apa-apa karena SDM kami juga rata-rata ini terbawa dari nenek moyang. Jadi sejarah kami itu yang kami yakini selama ini bukan disiplin ilmu kesejarahan, tapi disiplin dongeng Pak. Jadi didongengi oleh orang-orang tua. Dongeng itulah yang kami anggap sejarah Desa Bedanten. Tapi ternyata setelah saya buka-buka buku sejarah, ternyata dongeng itu tidak bisa dipertanggungjawabkan, karena setiap orang itu kan dongengnya beda-beda. Si A dongeng Bedanten alurnya seperti ini, si B dongengnya Bedanten alurnya seperti ini, sehingga tidak bisa dipertanggungjawabkan. Yang bisa dipertanggungjawabkan adalah buku-buku yang ditulis ketika lama atau buku-buku lama seperti manuskrip, itu yang bisa dipertanggungjawabkan. Dan intinya
yang kami yakini, saya yakinnya kalau desa Bedanten ini merupakan desa tertua yang ketika itu raja masih dikuasai Raja Hayam Wuruk, ya, ketika kerajaan Majapahit, kemudian rajanya terakhir Raja Hayam Wuruk itu menulis nama desa Bedanten, tapi hurufnya huruf Jawa, ditulis Madanten. Itu ada tulisan tahun 1358. Jadi terbitnya Piagam Canggu, ya. Jadi prasasti Canggu yang menulis desa Bedanten itu tahun 1358, ada nama Bedanten, kemudian Ringiwo, Badrapura, sampai Kunangan, Purwayu, dan seterusnya. Sehingga kami yakin bahwa desa Bedanten ini meskipun desa di wilayah pesisir pantai di tepi Bengawan Solo adalah desa tertua di wilayah Kabupaten Gresik, bahkan lebih tua sekian tahun dari Kabupaten Gresik itu sendiri, karena Kabupaten Gresik membuat hari ulang tahunnya bukan dari prasasti, tapi dari ketika Sunan Giri diangkat, ketika Sunan Giri diangkat, itulah yang dibuat patokan untuk dijadikan hari jadi kota Gresik. Dan Bedanten yang dibuat patokan adalah tahunnya prasasti Canggu, yaitu 1358. Insya Allah hingga saat ini usianya adalah 644 tahun. Jadi sudah amat sangat tua, sama tuanya dengan wilayah desa Waringin dan desa Badrapura atau Majapuro yang sekarang menjadi Mojopuro Wetan dan Mojopuro Gede. Para bapak, para ibu, dan hadirin sekalian yang saya hormati, sekali lagi saya mewakili dari tim Budiat, barangkali ada kurang lebihnya, saya mohon maaf, dan kami masih butuh beberapa informasi terkait kesejahteraan dari desa Bedanten. Barangkali dari beberapa tim pegiat yang hadir ini menemukan dasar-dasar kesejarahan desa Bedanten, baik itu berupa manuskrip maupun buku-buku yang lama. Nanti tolong disampaikan, kami akan mempelajari untuk lebih lanjut. Demikian yang saya bisa sampaikan atas nama pemerintah desa Bedanten, juga atas nama pengurus pelestarian makam penggede desa Bedanten sekaligus tim pegiat Madanten Nusantara. Mohon maaf dan terima kasih atas kehadirannya, dan nanti bisa dijelaskan secara gamblang oleh Gus Didin, sekaligus barangkali ada dialog untuk tanya jawab tentang kesejarahan di wilayah Pantura. Dipersilakan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.